Salam sejahtera dan selamat datang pada hadirin. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Christopher Januar Saputra Sinaga dan dosen pengulas Bapak Yosep Mani dalam seminar hasil tugas akhir berjudul Asesmen Teknologi Program-Program Studi Manajemen Rekayasa di Indonesia dengan Pendekatan Teknometri. Bagian pertama, domain bahan kajian, analisis kuantitatif dan komputasional dan literasi finansial. Revolusi Industri 4.0 hadir sekitar tahun 2010 melalui rekayasa intelijensia dan Internet of Things sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Revolusi Industri 4.0 telah mempengaruhi banyak aspek dari kehidupan manusia, diantaranya pendidikan, sosial, ekonomi, dan industri. Dampak revolusi Industri 4.0 terhadap bidang pendidikan adalah masifnya persebaran informasi yang aksesibel dan aksesibel bagi siapa saja yang membutuhkan. Sehingga peran lembaga pendidikan adalah memberikan arah, bentuk, dan tujuan yang relevan dengan kebutuhan pada masa mendatang. Dikutip dari The Future of Jobs, World Economic Forum 2016, setidaknya terdapat 10 skill yang dibutuhkan dalam menyongsong revolusi industri 4.0. Usaha manajemen rekayasa berpotensi memiliki 4 dari 10 skill tersebut, yaitu complex problem solving, people management, judgment and decision making, dan creativity. Berdasarkan pangkalan data perguruan tinggi tahun 2020, terdapat 4 prodi manajemen rekayasa di Indonesia, yaitu di Institut Teknologi Bandung, Universitas Internasional Semen Indonesia, Institut Teknologi Del, dan Institut Teknologi Batam. Konsekuensi dari hadirnya beberapa entitas dengan objektif yang sama adalah kompetisi. Keempat prodi ini memang memiliki benang merah dalam hal capaian pembelajaran lulusan, namun berbeda dengan visi. Visi dari manajemen rekayasa ITDL adalah menjadi prodi sarjana manajemen rekayasa yang unggul dan bereputasi di Indonesia dan menjadi acuan nasional dalam penyelenggaraan prodi sarjana manajemen rekayasa pada tahun 2022. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan adanya tolak ukur ke dalam untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari kontribusi komponen teknologi serta melihat peluang dan ancaman yang mungkin ada untuk membentuk suatu strategi pengembangan dalam mencapai tujuan. Lalu kenapa harus faktor komponen teknologi yang dinilai? Karena keterlibatan teknologi dalam suatu proses transformasi akan mempengaruhi produktivitas dari transformasi tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui indeks kontribusi komponen teknologi dan tingkat kecanggihan teknologi pada masing-masing prodi MR di Indonesia. Yang kedua, memberikan usulan saran terkhusus kepada prodi manajemen rekayasa Institut Teknologi Del untuk menjadi yang unggul dari prodi lainnya. Metode penelitian ini yang digunakan adalah teknometri dan analisis SWOT. United Nations Economic and Social Commission for Asia dan Pacific mengatakan bahwa teknometri adalah suatu pendekatan yang menilai kontribusi komponen teknologi dalam suatu proses transformasi. Aspek yang dinilai adalah komponen technoware, humanware, infoware, dan orgaware. Technoware merupakan segala perangkat fisik yang digunakan dalam proses transformasi, sedangkan humanware merupakan sumber daya manusia meliputi kecakapan dan skills. Infoware merupakan perangkat informasi berupa manual, prosedur, fakta yang diungkapkan dalam bentuk publikasi. Sementara orgaware merupakan perangkat organisasi yang menampung technoware, infoware, dan humanware untuk mencapai tujuan. Untuk memperoleh strategi pengembangan, peneliti menggunakan analisis SWOT. Freddy Rangkuti mengatakan bahwa analisis SWOT merupakan pendekatan yang untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, serta dalam waktu yang sama memperbesar peluang dan memperkecil ancaman untuk membentuk suatu strategi pengembangan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu. Di sini saya mengklasifikasi penelitian berdasarkan bidang kajian. Evi Rusmanida menggunakan pendekatan teknometri pada perusahaan jasa transportasi, sedangkan Muhammad Adam Jerusalem menggunakan penelitian metode teknometri pada bidang akademi. Toto Pujianto menggunakan pendekatan teknometri pada bidang manufaktur. Metodologi penelitian ini dimulai dengan observasi, perumusan masalah dan tujuan penelitian, studi literatur, kemudian penentuan instrumen. Penentuan instrumen perlu dilakukan karena instrumen penilaian derajat kecanggihan dari UNESCAP masih terlalu luas dan tidak spesifik terhadap bidang akademik, sehingga perlu dilakukan penentuan instrumen yang relevan dengan bidang ini. Indikator yang digunakan adalah indikator UNESCAP, indikator standar dikti, khususnya pada bagian dokumen akreditasi program studi, lalu pendapat pakar.
Pakar yang dimaksud adalah seorang yang ahli dan fasih dalam bidang prodi manajemen rekayasa dan telah memperoleh pengakuan kepakaran sesuai dengan standar dari dokumen akreditasi program studi. Selanjutnya dilakukan pemilihan kriteria oleh pakar, konsensus, lalu pengambilan data. Pengambilan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu telah dokumen, wawancara, dan melakukan kuesioner. Setelah data cukup, maka dilakukan perhitungan derajat kecanggihan, perhitungan SOTA, perhitungan kontribusi komponen teknologi, perhitungan intensitas kontribusi, perhitungan TCC, pembuatan diagram THIO, prioritas pengembangan, lalu usulan perbaikan dan untuk pertimbangan, kesimpulan dan saran, lalu penelitian selesai. Penentuan instrumen penilaian derajat kecanggihan diperoleh melalui 3 sumber utama. Yang pertama adalah UNESCAP, yaitu dari instrumen penilaian derajat kecanggihan, terkhususnya pada kriteria laboratorium komputasi bagian mekanisme. Yang kedua dari dokumen akreditasi program studi. Di sini peneliti mengadopsi kriteria prasarana pembelajaran hingga kerjasama lokal, internasional, dan nasional. Selanjutnya ada sumber lain-lain, ini merupakan hasil dari observasi. Penentuan instrumen ini juga didasarkan pertimbangan terhadap bahan kajian, analisis kuantitatif dan komputasional, dan literasi finansial. Sehingga ada kriteria yang spesifik terhadap bahan kajian tersebut, seperti laboratorium statistikal, laboratorium finansial, dan laboratorium komputasi. Berikut merupakan penilaian derajat kecanggihan terhadap manajemen rekayasa Institut Teknologi Dell. Untuk memperoleh data-data ini dilakukan telah dokumen, wawancara, dan pengisian kuesioner. Pada T1 dapat dilihat sarana pembelajaran. Institut Teknologi Dell menggunakan sarana pembelajaran paling rendah, yaitu pembelajaran secara lisan, sedangkan pembelajaran yang tercanggih adalah menggunakan internet. Fakta ini jika disesuaikan dengan instrumen penilaian derajat kecanggihan, maka berada pada batas bawah 1 dan batas atas 7. Untuk T4 laboratorium finansial dalam hal software memiliki batas bawah dan batas atas bernilai 0. Hari ini dikarenakan karena prodi manajemen rekayasa tidak mendukung untuk kriteria ini. Pada T5 dapat dilihat prasarana pembelajaran memiliki nilai 4,1%. Angka ini diperoleh melalui total masa pembelajaran praktikum seputar analisis kuantitatif dan komputasional dan literasi finansial dalam satuan jam dibagi dengan total masa pendidikan, yaitu 144 SKS dalam satuan jam, juga mendapatkan angka 4,1%. Dan jika angka ini dilihat pada instrumen penilaian derajat kecanggihan berada pada range 1, 2, dan 3, sehingga batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya 3. Demikian cara untuk menghitung derajat kecanggihan masing-masing kriteria. Berikut merupakan hasil teknometrik dari MRIT Dell. Nilai skor diisi oleh peneliti dengan pertimbangan data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan range nilai adalah 1, 5, dan 10. 1 untuk kriteria paling tidak canggih, 5 adalah kriteria rata-rata, dan 10 merupakan kriteria dengan kondisi paling canggih. Nilai-nilai diantaranya diperoleh melalui interpolasi, sehingga penentuan skor di sini menjadi sedikit subjektif. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa kontribusi komponen teknologi paling besar adalah Orgaware, selanjutnya adalah Infoware, lalu Tenoware dan Humanware. Intensitas kontribusi komponen teknologi merupakan tingkat kepentingan yang dibebankan oleh pakar terhadap komponen teknologi. Dilihat di sini bahwa Humanware merupakan komponen yang paling penting daripada komponen lainnya. Selanjutnya adalah Orgaware, lalu masing-masing diikuti dengan nilai yang sama, nilai bobot yang sama adalah Tenoware dan Infoware. Pada tabel sebelah kanan dapat dilihat nilai TCC dari masing-masing prodi manajemen rekayasa di 3 perguruan tinggi. Di sampingnya, diagram termometri dinilai berdasarkan 4 kriteria, yaitu T, H, I, dan O, dengan skala 0 sampai 1. 0 merupakan angka yang mengindikasikan bahwa tidak ada kontribusi komponen teknologi, sedangkan 1 merupakan kontribusi maksimal atau nilai tercanggih yang dicapai oleh komponen tersebut. Secara khusus, analisis terhadap Institut Teknologi Dell dapat dilihat bahwa komponen T dan H tidak memiliki nilai yang memuaskan, padahal komponen H memiliki bobot kepentingan yang ditetapkan pakar yang paling besar. Untuk itu, untuk mencapai tujuan menjadi yang paling unggul di antara prodi lainnya, maka perlu dilakukan analisis untuk membentuk suatu strategi pengembangan. Identifikasi faktor internal dan eksternal dilakukan pada masing-masing komponen T, H, I, dan O. Tujuannya adalah untuk memperoleh koordinat dari masing-masing komponen ini dalam kuadran grand matrix strategi.
sehingga dapat ditentukan strategi yang lebih spesifik untuk masing-masing komponen teknologi tersebut. Kriteria dari faktor internal dan eksternal diperoleh melalui kriteria komponen teknologi yang sudah ada pada instrumen penilaian. Berdasarkan fakta dan data yang telah ada, mahasiswa-mahasiswi MR sebagai user diminta untuk melihat mana yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk mencapai tujuan, yaitu menjadi prodi yang paling unggul di Indonesia. Berikut merupakan faktor internal dan eksternal dari masing-masing komponen teknologi. Setelah memperoleh masing-masing kriteria faktor internal dan eksternal, dilakukan pembuatan alternatif strategi komponen teknologi, yaitu untuk Technoware, Humanware, Infoware, dan Orgaware. Strategi SO merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan peluang sebesar-besarnya, sedangkan strategi WO merupakan strategi untuk meminimalkan kelemahan agar memperoleh peluang sebesar-besarnya, sedangkan strategi ST merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk meminimalkan ancaman. Strategi WT merupakan strategi untuk meminimalkan kelemahan sehingga menghindari ancaman. Kemudian dilakukan perhitungan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal setiap komponen teknologi. Berikut merupakan contoh untuk komponen Technoware. Penilaian bobot diisi melalui kuesioner perbandingan berpasangan yang diisi oleh pakar. Metode penilaian ini juga dilakukan terhadap komponen Infoware, Orgaware, dan Humanware. Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot masing-masing komponen teknologi pada kuadran grand matrix strategi. Rating merupakan besar pengaruh atau tingkat pengaruh dari kriteria terhadap tujuan, yaitu menjadi prodi MR yang paling unggul di Indonesia. Rating diisi oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah dosen tetap program studi yang relevan dengan mata kuliah seputar analisis kuantitatif dan komputasional dan literasi finansial. Sedangkan total merupakan hasil perkalian dari bobot dan rating. Untuk memperoleh koordinat X diperoleh melalui pengurangan subtotal kekuatan dengan subtotal kelemahan. Sedangkan Y diperoleh melalui pengurangan subtotal peluang dengan subtotal ancaman. Hal yang sama juga dilakukan untuk memperoleh koordinat dari masing-masing komponen Humanware, Infoware, dan Orgaware. Selanjutnya memplot koordinat tersebut pada kuadran grand matrix strategi. Berdasarkan kuadran ini dapat dilihat hanya Infoware yang berada pada kondisi ideal, yaitu kekuatan yang lebih dominan dan peluang yang lebih dominan. Sementara tiga komponen lainnya berada pada kuadran WO, yaitu pada garis bilangan X negatif dan Y positif. Technoware berada pada koordinat min 0,6 dan 0,75, artinya kelemahan pada komponen Technoware lebih besar sebesar 0,6 daripada kekuatan pada komponen ini. Tetapi terdapat juga peluang yang lebih besar sebesar 0,75 daripada ancaman. Komponen Humanware berada pada koordinat min 1,16 dan 1,3. Hal ini dapat terjadi karena terdapat kriteria pengakuan kepakaran dosen tetap program studi 3 tahun terakhir dengan bobot 0,55 yang diberikan oleh pakar. Namun kriteria tersebut berada pada faktor internal kelemahan, sehingga terpaut sangat jauh kelemahan dari Humanware terhadap kekuatannya. Sedangkan pada komponen Orgaware berada pada koordinat min 0,29 dan 1,8, artinya kelemahan pada komponen ini lebih besar sebesar 0,29 daripada kekuatannya. Tetapi terdapat peluang yang cukup besar, yaitu 1,8 pada kriteria kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di daerah sekitar kampus. Sedangkan Infoware berada pada koordinat 0,125 dan 2,4. Artinya kekuatan dan kelemahan hampir seimbang, namun lebih unggul sedikit sebesar 1,25 pada kekuatan, tetapi memiliki peluang yang sangat besar, yaitu 2,4. Merupakan peluang yang paling besar dari antara komponen-komponen teknologi lainnya. Hal ini disebabkan karena ada kriteria teritorial kampus yang mendukung sebagai bahan penelitian dan publikasi. Berdasarkan kuadran grand matrix strategi dan alternatif strategi yang telah dibentuk sebelumnya, maka strategi yang relevan untuk komponen Technoware, Humanware, dan Orgaware adalah strategi WO, yaitu Technoware
Proses pembelajaran analisis kuantitatif dan komputasional dan literasi finansial perlu didukung oleh teknologi yang mumpuni. Untuk Humanware, mendorong dosen tetap program studi untuk berpartisipasi dalam event bereputasi. Selain itu, ada juga strategi meningkatkan kapasitas dosen tetap program studi dengan melanjutkan studi. Selanjutnya adalah untuk Orgaware memantau dan tetap berkomunikasi pada partis terkait pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan strategi yang relevan untuk komponen Infoware adalah strategi SO, yaitu memanfaatkan daerah lokal sebagai objek penelitian mahasiswa dalam kompetensi bergengsi. Selain itu ada juga strategi terus melakukan pembaharuan metode dan karakteristik pembelajaran. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.